Kita akan melanjutkan pertemuan kita yang sebelumnya. Hari ini kita akan membahas tentang tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi. Seperti ini terdiri dari 3 kata ya, tabel, distribusi, dan frekuensi. Tabel seperti yang sudah kita ketahui bahwa tabel merupakan kumpulan dari beberapa kolom dan baris. Nah, lalu distribusi ini merupakan penyebaran data. Nah, lalu yang untuk frekuensi adalah seberapa sering data yang tersebar itu muncul. Nah, itu yang frekuensi. Nah, jadi tabel distribusi frekuensi ini maksudnya adalah di mana di dalam sebuah tabel tersebut terdapat sebaran data yang sudah dihitung berapa kali data tersebut munculnya atau yang sudah dihitung frekuensinya. Nah, untuk pembolongannya ada yang pertama itu adalah tabel distribusi frekuensi data tunggal. Nah, data tunggal seperti yang udah kita bahas kemarin ya di pertemuan sebelumnya, bahwa data tunggal itu merupakan data yang tidak dikelompok-kelompokkan. Artinya kenapa tidak dikelompok-kelompokkan? Karena data tunggal ini biasanya sebaran datanya itu tidak terlalu banyak. Nah, hanya sedikit gitu. Nah, makanya bisa kita buatkan datanya data tunggal. Contohnya misalnya sebaran datanya nilai ulangan harian siswa kelas 10 misalnya ya, dengan jumlah siswanya ada 20 orang. Nah, atau nilai siswa kelas 10 dengan jumlah siswanya 20 orang, di mana sebaran datanya misalnya di sini 8, 9, 8, 6, 7, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 10, 9, 10, 8, 7, 4, 4, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 4, 6, 9. Nah, misalnya ini sebaran datanya 20 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Sampai sini ya. Nah, lalu dengan sebaran datanya yang seperti ini, bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensinya atau memasukkan data ini ke dalam tabelnya. Nah, di sini di dalam untuk membuat tabelnya kita buat dulu nilainya. Nilainya itu coba lihat nilainya berapa, nilai yang tertinggi 10. Lalu berapa nilai yang terendah? Ada 3. Nah, berarti kita akan buat di sini rentangnya dari 10 sampai 3. 10, 9, 8, 7, 3, 2, 7, 6, 5, 4, 3. Nah, ini nilainya, rentang nilainya. Lalu nilai ini kita hitung frekuensinya dengan cara menteli. Mungkin masih ingat untuk cara menteli? Ayo kita bisa teli sama-sama. Dimulai dari 10 dulu. 10 ada 2. Lalu 9 ada 1, 2. Lalu 8 ada 1, 2, 3.
1 2 3, lalu 7 1 2 3, 1 2 3, lalu 6 1 2 3 4, ada 4 1 2 3 4, lalu 5 1 2 1 2, lalu 4 1 2, ada 2, lalu 3 1 2, ada 2. Nah, setelah kita tally, nanti kita akan buat di sini frekuensinya atau F. Boleh buat frekuensi atau boleh juga buat F ya. Nah, untuk frekuensinya kita bisa menghitung jumlah tally ini. Nah, dengan menghitung jumlah tally-nya ini 2, tulis ini 2, ini 3, ini 3, ini 4, ini 2, 2 dan 2. Jadi nanti jumlahnya atau N ya 20. Jadi N ini adalah jumlah dari frekuensinya, atau bisa juga kita lihat dari jumlah seninya. Nah, itulah cara untuk membuat tabel distribusi frekuensi data tunggal seperti ini. Nah, oke, lanjut. Yang kedua, kita hapus ya data kelompok. Yang keduanya adalah tabel distribusi frekuensi untuk data kelompok. Nah, mungkin masih ingat untuk data kelompok. Data kelompok itu data yang udah dikelompok-kelompokkan. Kenapa harus dikelompok-kelompokkan? Karena jumlah datanya itu besar atau banyak. Nah, makanya harus kita kelompok-kelompokkan. Kalau misalnya jumlahnya sedikit, bisa saja semua angka kita buat. Tapi kalau misalnya jumlah sebaran datanya itu banyak, kita harus kelompok-kelompokkan. Nah, itu masuk kepada data kelompok. Lalu bagaimana cara membuat tabel distribusi data kelompok atau kita memasukkan data yang udah kita sebar sebanyak mungkin misalnya, lalu kita masukkan ke dalam tabel distribusi data kelompok. Langkah-langkahnya adalah, nah, yang pertama adalah kita tentukan nilai tertinggi dan terendah. Nah, sama seperti yang tadi ya, berapa nilai tertingginya, berapa nilai terendahnya, atau berapa angka tertinggi, berapa angka terendah, atau yang disebut dengan singkatan H ini high, nilai tertinggi, lalu L ini adalah low, nilai terendah. Misal contohnya ada sebaran datanya, nanti setelah kita lihat sebaran datanya seperti yang sebaran data yang tadi, anggap saja contohnya setelah kita lihat sebaran datanya itu yang tertingginya itu misalnya 90. Nah, lalu yang terendahnya itu adalah 33. Nah, ini nilai yang tertinggi dan terendah untuk data kelompok ya. Misalnya ya, contohnya. Lalu yang kedua adalah kita tentukan atau hitung range-nya. Nah, range ini adalah berapa range banyak dari sebaran datanya. Nah, atau disingkat dengan R. Jadi untuk mencari R sama dengan H dikurang L ditambah dengan 1. Kalau contohnya ini ya, coba kita masukkan untuk mencari R-nya. 90 dikurang 33 ditambah dengan 1. 90 33 berarti 67 tambah dengan 1 58. Nah, ini adalah nilai R-nya. Lalu langkah berikutnya
coba di sini. Kita tentukan intervalnya. Yang ketiga, tentukan interval kelas. Interval kelas itu berapa panjang kelasnya atau berapa panjang jarak antara step kelasnya. Misalnya ini disingkat dengan I. Jadi untuk mencari I sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, ini rumusnya. Ini N-nya kita anggap saja di sini N-nya itu 80. Ya. 80 berarti 80 buah jumlah datanya. Nah, lalu kita bisa masukkan di sini I sama dengan 1 ditambah 3,3 log 80. Nah, kita bisa cari pakai kalkulator saja. Sini saya pakai kalkulator. Di mana log dari 80 itu adalah 1,9030, karena kemarin itu kita juga udah sepakati kita akan membuat 4 angka di belakang koma ya, kalau misalnya panjang seperti ini. Nah, jadi kita buat 4 angka di belakang koma. 1 ditambah 3,3 dikali log 80 itu adalah 1,9031 ya. 31 kita lakukan pembulatan ya, 90 38. Jadi 8 kita bulatkan ke 0, ini jadi 1. Kemarin kita udah bahas bagaimana cara pembulatannya. Nah, lalu ini kali ya berarti. Jadi 1 ditambah 3,3 dikali dengan 1,9031. 3,31930, maka hasilnya adalah 6,2802. 2802, saya tulis bagus-bagus lagi. 6,2802. Nah, lalu kita akan tambahkan dengan 1, tambah 1 jadi 7,2802. Nah, ini nanti intervalnya. Karena intervalnya itu adalah berkoma yang kita dapatkan 7,2802. Nah, karena interval ini nantinya, interval ini masuk kepada data distrik. Nah, mungkin kalian masih ingat yang data distrik yang kemarin penggolongan data, di mana data distrik itu adalah data yang tidak mungkin berbentuk pecahan. Jadi kalau misalnya datanya itu berbentuk pecahan, kita harus membulatkannya. Atau kalau misalnya 7,2802 berarti kita mengambilnya angkanya 7. Artinya kita tidak hitung koma di belakangnya. Nah, jadi 7. Jadi 7 interval kelasnya. Ya. Jadi nanti jarak antar datanya itu 7 semuanya. Nah, itu untuk interval. Lalu yang keempatnya adalah batas kelas. Buat aja istilahnya BK, batas kelas ya. Jadi untuk batas kelas rumusnya adalah BK sama dengan R per I, di mana R adalah range dan I adalah interval. Oke, R adalah range, I adalah interval kelas. Berarti kita sudah dapatkan tadi R-nya adalah 58 dibagi dengan I-nya itu adalah 7. Maka kita akan dapatkan 58 bagi 7. Hasilnya adalah 8,2857.
batas kelasnya 8,2857. Nah, karena 28,57 ini nanti karena ini juga berkoma, kita bisa membulatkannya menjadi 8. Atau bisa juga kita bulatkan ke atas jadi 9 boleh juga. Ya. Nah, kita buat 8. Lalu next. Nah, setelah ini baru kita akan hitung atau buat intervalnya. Saya lanjutkan ke sini. Sini ya. Baru kita akan tulis yang kelima. Kelimanya adalah tulis intervalnya. Nah, kita harus ingat tadi data terendahnya adalah 33, dan data tertingginya adalah 90 ya. Kita buat dulu di sini biar kita mudah. Lalu L-nya 33. Jadi ini bisa kita hapus. Nah, ini juga bisa kita hapus. Nah, lalu kita akan hitung. Karena nanti datanya itu dimulai dari 33 boleh, dimulai dari 33. Jadi jaraknya 7, berarti kita akan mulai dari 33. Berarti 33 untuk jaraknya 7 berarti ada 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ya. Berarti di sini 39. Lanjut sini 40. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ya. Nah, lanjut di sini. Nah, karena tadi 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, tidak sampai kepada yang ini. Berarti kita harus membulatkannya ke atasnya. Karena di sini kan 8 nih hasilnya. Berarti kita bulatkan ke atasnya. Kenapa seperti itu? Karena harusnya setiap interval terendah mengandung nilai terendah, dan setiap interval tertinggi mengandung nilai tertinggi atau jadi kita bulatkan ke atas. Karena coba kamu lihat kalau misalnya tetap tadi jumlahnya ini 8, karena nilai terendahnya sudah nih mengandung nilai terendah. Interval terendahnya kan ini nih ya, 33 sampai 39 berarti sudah mengandung nilai terendah. Namun di interval tertingginya belum mengandung nilai tertingginya. Berarti kita bisa bulatkan lagi di sini 9. Nah, seperti itu. Jadi berarti sampai ke sini dia. Kita buktikan aja dengan menghitung ini. Hitungan itunya ya. Nah, 61. 62. Nah, jadi di sini ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka interval tertinggi akan interval terendah telah mengandung nilai terendah, dan interval tertinggi telah mengandung nilai tertinggi. Berapa nilai tertingginya? 90. Dari 89 sampai 95 mengandung nilai 90 ya. Nah, itu yang dimaksud dengan interval tertinggi mengandung nilai tertinggi. Nah, jadi untuk menghitungnya nah, lalu cara menghitung yang seperti ini, misalnya ini saya akan menghitung dari yang bawah ini, dari nilai terendah.
Nah, boleh juga kamu mulai dari atas bagaimana? Boleh juga dengan dari 90 dulu. Buat dulu dari 90. Ya. Kita hapus yang ini. Kalau 90 interval tertingginya nanti berarti di sini ada 84 ya. 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Berarti 7 intervalnya. Nah, berarti yang pertama mulai dari 83, datanya seperti ini. Ya, dimulai dari 84 ke 90 interval tertinggi dan interval terendahnya 30 sampai 36 ya, di interval terendah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 karena tadi kita sepakati 9 ya pembulatannya ke atas. Nah, makanya coba kamu lihat di interval tertinggi mengandung nilai tertingginya, di interval terendahnya mengandung juga nilai terendahnya 30 sampai 36, mengandung 33. Nah, jadi seperti ini. Jadi pertanyaannya mana yang boleh? Boleh saja, mau dari mana dulu? Dari yang tertinggi ke yang rendah atau dari yang rendah tertinggi, terserah. Nah, lalu kemudian untuk membuat tabel distribusi frekuensinya, nah kalau kita udah dapatkan ini, langkah berikutnya sama dengan cara kita membuat tabel distribusi frekuensi untuk data tunggal. Ini saja kita lanjutkan, misalnya tadi yang ke 6-nya, langkah yang ke-6-nya adalah masukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, nanti kita masukkan, misalnya kita ambil datanya yang ini, boleh. Nanti ini kita hapus sama seperti kita membuat 33 sampai 39 tadi. Buat aja ini. Ini nilainya. Lalu kita tally juga. Lalu di sini baru frekuensi. Nah, untuk menteli nanti sebaran datanya, misalnya sekarang kan tadi kan saya nggak buat ya sebaran datanya seperti yang data tunggal tadi. Jadi sama sebenarnya, tapi tinggal kalau misalnya udah ini dulu yang diselesaikan, untuk membuat nilainya dulu, pengelompokannya dulu yang diselesaikan, baru nanti kamu tally masing-masing. Lihat nanti sebaran datanya tadi, lihat misalnya angka yang dari 33 sampai 39 berapa banyaknya. Nanti kamu tally satu-satu, nanti kamu jumlahkan frekuensinya. Seperti langkah membuat tadi tabel distribusi untuk data tunggal. Nah, oke, itu cara membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok ya. Sudah, ini saya hapus, kita akan lanjut. Selanjutnya kita akan membuat yang ketiganya, tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, tabel distribusi frekuensi kumulatif. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif, langkah-langkahnya, misal kita masuk aja ke contoh, kita tulis saja yang tadi lagi. Mungkin masih ingat, kita tulis dulu di sini nilai, lalu di sini frekuensi. Contoh ambil yang tadi ya. Nah, misalnya datanya ini tadi nilainya 84 sampai 90 sampai kepada 30 sampai 36. Nah, setelah di tally tadi misalnya kamu dapatkan frekuensinya ini contoh ya. Ini contoh saya tulis aja frekuensinya sampai N-nya itu 80 tadi karena kita udah buat tadi 380 N-nya ya.
Nah, kita akan melanjutkan itu. Nah, lalu untuk frekuensi kumulatif atau di sini FK. Ini F ya. Nah, kita buat di sini FK. Untuk FK ini ada dua. Yang pertama adalah FK bawah. Lalu di sini juga akan ada FK atas. Frekuensi kumulatif dari atas dan frekuensi kumulatif dari. Nah, untuk mencarinya adalah frekuensi kumulatif ini adalah nanti frekuensi yang selalu bertambah-tambah, ya. Jadi kalau misalnya frekuensi kumulatif dari bawah, kita ambil dulu nilai yang dari bawah, kita lihat di frekuensinya. Jadi kalau untuk membuat frekuensi kumulatif atau FK, yang perlu dilihat itu adalah frekuensinya. Oke, nah jadi kalau misalnya bawah, kita mulai dari bawah nanti, yaitu dari N-nya. Nanti kalau atas, kita mulai dari frekuensi yang atas, yang pertama ini, berarti 10. Oke, kita mulai dulu yang B, yang dari bawah dulu, berarti 80, kita tulis di sini 80. Nah, 80 kita akan kurangkan ke sampingnya, ke sini. Kurang. Jadi 80 dikurang 10, kita tulis di sini hasilnya. Yang kedua, data kedua, berarti 70. Seperti itu. Nah, 70 di. Nah, setelah kita hitung sampai 11 ya. Dimana kalau misalnya berhasil perhitungan kamu, maka nilainya yang di bawah ini kan sama. Oke, nah lanjut ke FKA. FKA dimulai dari frekuensi yang pertama, 10, tulis di sini 10. Untuk FKA, untuk atas kita lakukan penambahan, bukan pengurangan, tetapi yang akan ditambahkan kepada frekuensi di bawahnya. Nah, misalnya ini frekuensi pertama, jadi dikurangkan dengan yang keduanya di sini. Tambah 10 ditambah 12. 22. Lalu 22 ditambah dengan 11. Gitu. Jadi 33. Lalu ini ditambah dengan 8. Dan seterusnya nanti dicari sampai ke bawah. Nah, setelah dicari sampai ke bawah, dapat terakhirnya adalah 80. Nanti angka 80 ini sama dengan angka yang di bawah sini. Gitu. Nah, itu cara mencari untuk frekuensi kumulatif bawah dan frekuensi kumulatif atas. Dimana di dalam frekuensi kumulatif bawah, kita mulai dari bawah. Berarti kita akan kurangin ke frekuensinya. Sedangkan untuk mencari frekuensi kumulatif atas, kita mulai dari atas, yaitu 10. Nah, ini nanti kita akan jumlahkan kepada angka di bawahnya, frekuensi di bawahnya. Kalau misalnya ini adalah frekuensi pertama, kita tambahkan kepada frekuensi keduanya, gitu. Dan begitu juga seterusnya. Hasilnya tulis di yang kedua ditambahkan ke yang ketiga, hasilnya tulis di yang ketiga. Itu seterusnya sampai ke bawah. Kalau berhasil perhitungannya, maka jumlahnya harus sama dengan jumlah N atau yang di bawah ini. Nah, tidak tahu ini sama dengan ini harus sama dengan ini, gitu juga dengan B bawah. Nah, itu untuk mencari tabel distribusi frekuensi kumulatif. Lanjut yang keempat ya. Yang keempat adalah tabel distribusi frekuensi relatif. Kita hapus relatif, nggak usah dihapus. Kita contohnya ini aja nanti, frekuensi relatif. Relatif. Nah, untuk frekuensi relatif, contohnya adalah ini saja. Nanti kita hapus yang ininya, atau bisa juga kita tambahkan aja ya di sampingnya. Udah susah hapus, tapi nggak apa-apa, sudah hapus.
Nah, untuk frekuensi relatif kita akan mencari presentase. Atau di sini ada singkatannya P. P ini presentase. Di mana presentase itu cara mencarinya adalah F per N dikali 100%. Ini mencari presentase. Nah, P presentase, F adalah frekuensi, N adalah jumlah dari datanya atau jumlah dari F, jumlah dari total dari frekuensi. Nah, ini untuk mencari tabel frekuensi. Jadi di sini bisa kita masukkan P. Berarti yang kita lihat itu adalah si F-nya. Jadi untuk mencarinya itu adalah di sini ada 10, berarti ya kita masukkan di sini, taruh sini aja. Untuk data yang pertama, 10 per N, N-nya 80 dikali dengan 100%. Maka hasilnya adalah kita akan hitung 10 dibagi 80 dikali dengan 100%. Hasilnya adalah 12,5. Nah, kita masukkan ke sini angkanya 12,5. Nah, lalu kita hitung sampai ke bawah lagi yang kedua. 12 per 80 dikali 100. Maka di sini 12 dibagi 80 dikali dengan 100, maka hasilnya 15. Tulis di sini. Dan seterusnya, ya. Kita cari hasilnya seperti ini, ya. Nah, nanti kalau misalnya kamu hitung, benar menghitungnya, maka nanti jumlahnya itu adalah 100 nanti. Nah, jumlah ini semuanya. Nah, itu untuk mencari tabel distribusi frekuensi relatif atau untuk mencari presentasenya. Nah, ini kan contohnya untuk data tunggal. Kalau data kelompok, kalau data tunggal bagaimana? Lalu misalnya tadi kita bahas frekuensi kumulatif. Lalu kalau misalnya contohnya data tunggal bagaimana? Bisa saja sama saja, cuman nilai ininya aja yang berbeda. Langkah-langkahnya sama untuk data tunggal dan data kelompok. Nah, mumpung hari ini saya menjelaskan contohnya itu dalam bentuk data kelompok, ya. Ini untuk mencari tabel distribusi frekuensi presentasi atau tabel distribusi frekuensi relatif, ya, yang disebut dengan relatif. Karena relatif ini nanti akan mencari P-nya atau presentasi. Oke. Nah, itu saja pembahasan kita terkait dengan tabel distribusi frekuensi. Ada dimulai dari tabel distribusi frekuensi data tunggal, tabel distribusi data kelompok, tabel distribusi frekuensi kumulatif, tabel distribusi frekuensi relatif. Ya, ada 4, ya. Ini yang keempat, tabel distribusi frekuensi relatif. Nah, itu saja terkait dengan tabel distribusi frekuensi dan juga pembahasan kita hari ini. Itu saja, kita tutup, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.